Pada 2026, prospek industri semen masih akan dibayangi tekanan kelebihan pasokan atau oversupply. Penyerapannya di pasar domestik belum terserap secara optimal. Belum lagi adanya gejolak geopolitik di Timur Tengah telah berpotensi memicu adanya gangguan pada sektor energi. Ini bisa mendorong efisiensi di berbagai sektor industri, termasuk industri semen. Namun yang perlu diketahui, persoalan oversupply di industri semen adalah masalah menahun. Problematika ini berakar sejak beberapa dekade lalu. Bagaimana kisahnya? Inilah Historia Bisnis. Rezim Orde Baru memang identik dengan pembangunan. Keseriusan Soeharto soal pembangunan bahkan dibakukan dalam program berkala Rencana Pembangunan 5 Tahun alias Repelita, mulai dari Repelita 1 sampai 6. Repelita menjadi blueprint industrialisasi era Orde Baru, atau sederhananya upaya bertahap mengubah struktur ekonomi agraris menjadi industri. Melalui Repelita 1-4, pemerintah membangun fondasi ekonomi nasional melalui pengembangan industri dasar seperti baja, petrokimia, dan tentunya semen. Ya, dalam konteks pembangunan di era Orba, kesinambungan industrialisasi dan pembangunan infrastruktur membuat produksi semen digenjot. Pada periode Repelita 1, produksi semen RI meningkat dari 542.000 ton pada 1969-1970 menjadi lebih dari 818.000 ton pada 1973-1974, memperlihatkan lonjakan produksi lebih dari 50%. Dalam catatan nota keuangan dan RAPBN tahun 1975-1976, Kemenq meyakini produksi di tahun-tahun mendatang akan lebih banyak, mengingat banyaknya pembangunan pabrik baru. Pengusaha yang dekat dengan Soeharto pun mendapatkan mandat untuk ikut membangun pabrik semen. Salah satunya PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk yang didirikan oleh Gang of Four Pemrakarsa Grup Salim. Di era 90-an, Gang of Four melalui Indosemen makin gencar memperluas kapasitas produksinya. Pada 1995, Ibrahim Rishad, salah satu dedengkot Gang of Four, mendirikan pabrik semen berkapasitas 600.000 ton per tahun di Tuban, Jawa Timur. Di lokasi yang sama, Semen Gresik sendiri juga sedang memperluas pabriknya, yakni Tuban 2 dan Tuban 3. Kapasitasnya mencapai 4,6 juta ton per tahun. Padahal setahun sebelumnya BKPM sudah menerbitkan izin kepada PT Bangun Jaya Langgeng Perkasa untuk membangun pabrik semen berkapasitas 2,5 juta ton di Tuban. Hasilnya pada 1995 tercatat ada 28 proyek semen dengan total kapasitas mencapai 44 juta ton dengan komitmen investasi senilai 15 triliun rupiah. Secara produksi, angka tersebut terlihat baik. Permasalahannya muncul jauh setelahnya atau 2 dekade setelahnya. Direktur Utama PT Semen Indonesia, Indri Foni Indra, mengungkapkan sejak 2019, tingkat permintaan semen stagnan, hanya berkisar 63 hingga 64 juta ton dalam setahun. Sementara sejak 2019, kapasitas produksi semen di Indonesia terus mengalami kenaikan dari 111 juta ton menjadi 122 juta ton per tahun. Yusuf Endi Manilet, Strategic Research Manager Core Indonesia, melihat masalah oversupply ini membuat utilisasi pabrik rendah. Industri sudah lama berada dalam kondisi yang tidak seimbang.
Jika hal ini terus berlanjut, salah satu dampak yang akan muncul adalah tertekannya margin industri karena perang harga. Belakangan, Ketua Umum Aspersi Lilik Unggul Raharjo meminta pemerintah untuk memperketat izin pembangunan pabrik semen baru demi menjaga kesenjangan pasokan dan permintaan tidak semakin melebar.